Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisonya Harumi, NIM 87. Ahmad, NIM 92. Cindy Lucianawati, NIM 78. Kami dari kelompok 13 pengantar akuntansi forensik kelas B. Selamat menyaksikan. Ada sayang ada. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Interviewing Financially Certificated Witnesses. Yang pertama, yakni proses wawancara yang dilakukan oleh penyidik perlu dilakukan agar penyidik dapat mengetahui apakah orang yang diwawancarai adalah seorang saksi, mata, atau tersangka. Dalam pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yakni memperkenalkan dasar-dasar proses wawancara seperti siapa yang akan diwawancarai dan mengapa diwawancarai. Bagian yang kedua yaitu membahas dinamika proses wawancara, termasuk masalah seperti ingatan saksi dan memaksimalkan lingkungan wawancara. Dan secara singkat membahas teori teknik wawancara kognitif yang berlaku untuk mode wawancara tersangka dan tidak curiga. Dan yang terakhir, yakni bagian ketiga, memberikan pembaca dengan strategi khusus kejahatan keuangan untuk melakukan wawancara yang sukses dan produktif dalam kasus kejahatan kerah putih. Wawancara. Apa itu wawancara? Menurut B. Albert and G.G. Horgan 1998 pada halaman 122 telah dikatakan bahwa wawancara pada dasarnya tidak lebih dari percakapan dengan sebuah tujuan. Meskipun benar pernyataan ini mengabaikan fakta bahwa dinamika manusia campur tangan dalam proses wawancara untuk menghambat upaya para pihak untuk kembali berhasil mewujudkan tujuan mereka. Terlepas dari apakah wawancara dilakukan dengan tersangka atau hanya dengan saksi, ada banyak hambatan psikologis untuk komunikasi yang efisien yang diperlukan untuk mencapai tujuan wawancara. Di sini, pewawancara harus mengatasi rintangan sosial dan lingkungan yang menghalangi arus informasi. Para saksi dan korban seringkali tidak memberikan wawancara dengan jujur karena sejumlah alasan. Beberapa mungkin tidak ingin terlibat dalam proses permusuhan di mana mereka pada akhirnya mungkin perlu bersaksi melawan tetangga, orang yang dicintai, atau kenalan dekat lainnya. Orang lain mungkin enggan karena mereka sendiri menyembunyikan informasi karena mereka lebih suka tidak disadari oleh pihak berwenang. Namun, orang lain mungkin terlibat dalam kejahatan tersebut atau mungkin mereka takut akan pembalasan dari tersangka. Untuk membantu mengurangi hambatan-hambatan dan meningkatkan tingkat komunikasi, penting untuk merencanakan wawancara sebelumnya. Selanjutnya, yakni merencanakan wawancara. Ada 6 pembahasan atau subbab dalam merencanakan wawancara. Yang pertama yaitu siapa, yakni menentukan orang yang diwawancarai. Tanpa tahap ini, wawancara tidak akan berlangsung. Dalam konteks wawancara investigasi, berbeda dengan wawancara ilmiah atau penelitian. Pilihan-pilihan ini biasanya cukup jelas. Namun karena kejahatan keuangan seringkali melibatkan saksi dan bukti yang tidak secara rutin ditemui dalam kejahatan non-finansial lainnya, diskusi singkat atau perlu dilakukan. Adapun beberapa narasumber yang perlu untuk dipertimbangkan. Yang pertama, yaitu korban. Kedua, rekan kerja termasuk atasan dan bawahan. Ketiga, pemasok dan vendor. Keempat, pelanggan. Selanjutnya, pasangan, orang lain yang penting, keluarga, pengacara, akuntan, bankir dan pialang saham, regulator termasuk SEC jika berlaku dan tangan industri lainnya,
penjaga, pesaing, serta pemimpin industri dan perwakilan kelompok. Selanjutnya, yakni mengapa. Mengapa juga terintegrasi erat dengan siapa dan apa. Mencari tahu mengapa Anda perlu mewawancarai saksi khusus terkait erat dengan siapa individu itu dan informasi apa yang mungkin mereka miliki. Faktanya, dengan mencari tahu apa yang mungkin ditawarkan individu tersebut pada kasus Anda dapat menjawab pertanyaan mengapa dia penting. Bagian dari mengapa harus menyertakan mengapa dalam memutuskan mengapa saksi harus diwawancarai. Yang selanjutnya yaitu kapan. Mencari tahu kapan harus mewawancarai subjek melibatkan lebih dari sekedar mencari tahu dalam urutan apa Anda akan melakukan wawancara. Yang ketiga, yakni di mana. Menentukan tempat untuk melakukan wawancara juga hal yang penting. Anda memiliki beberapa pilihan ketika memutuskan di mana Anda ingin melakukan wawancara. Anda dapat menggunakan tempat bisnis saksi, kantor, rumah, atau kantor Anda pribadi atau forum lainnya yang lebih netral. Apapun yang Anda putuskan, masing-masing akan memiliki pro dan kontra yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu bagaimana. Nah, bagaimana Anda harus mempertimbangkan bagaimana wawancara yang akan Anda lakukan. Dalam hal kelengkapan, ada beberapa opsi yang mungkin bisa dilakukan. Anda dapat merekam dengan video, merekam secara stenografis, atau membuat catatan dan menghafal teks wawancara. Semua opsi yang saya sebutkan bisa diterima. Rekaman dapat melindungi penyidik dalam melakukan wawancara. Dalam hal ini, tidak ada celah apapun yang dia katakan ataupun tidak ketika melakukan rekaman dalam wawancara. Jika terdapat tuduhan ketika wawancara berlangsung seperti melakukan ancaman atau menawarkan janji agar tersangka mengaku terhadap perbuatannya, dapat dibantah apabila Anda merekamnya. Rekaman dengan menggunakan video lebih banyak digunakan karena dengan merekam menggunakan video, penyidik dapat mengetahui dan dapat melihat ekspresi ataupun bahasa tubuh dari tersangka ataupun saksi dan penyidik sendiri, sehingga dapat menghilangkan implikasi bahwa pada saat wawancara berlangsung apakah terjadi pemaksaan atau mengintimidasi. Selanjutnya, proses wawancara. Wawancara dilakukan untuk berbagai alasan, yaitu jurnalistik dan investigasi dengan cara memberi pertanyaan kepada tersangka ataupun saksi dengan pertanyaan yang berbeda dan tujuannya pun untuk mendapatkan suatu informasi. Wawancara berbeda dengan interogasi. Wawancara menandakan tidak ada kecurangan. Untuk interogasi sudah jelas ditandai sebagai tersangka. Interogasi wawancara dengan tersangka, yakni wawancara dengan seseorang yang telah terdeteksi melakukan kesalahan. Sedangkan untuk wawancara saksi mencakup saksi, korban, dan juga orang yang tidak langsung dicurigai melakukan perbuatan tercela. Setiap wawancara yang dilakukan tidak harus memutuskan kemungkinan bahwa saksi juga bisa bermutasi menjadi tersangka. Proses untuk mendapatkan informasi ini membutuhkan interaksi secara verbal dengan sebuah wacana. Wacana dapat berupa pertukaran komoditas dalam kasus wawancara. Komoditas adalah bahasa, jadi wawancara memiliki makna untuk bertukar informasi dengan cara komunikasi sehingga memiliki makna yang sama. Bukan wawancara. Prosedur ini terdiri dari sesi pertanyaan tertutup yang dikontrol. Dalam hal ini, pewawancara dimintai untuk menjawab ya dan tidak. Pewawancara atau petugas kepolisian akan menanyakan kepada saksi dengan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan tanggapan secara faktual dan spesifik yang berkaitan langsung dengan fakta yang relevan dalam penyelidikan. Kemajuan dalam studi tentang kognitif dan psikologis telah dibuat. Kemajuan ini berkaitan dengan cara manusia
menyimpan dan mengambil suatu informasi, memiliki kolerasi langsung dengan bagaimana saksi menyimpan dan mengingat peristiwa yang diamati. Selanjutnya, apa itu wawancara kognitif? Untuk wawancara kognitif sendiri adalah pendekatan bersistem untuk meningkatkan ingatan saksi atas informasi peristiwa. Wawancara kognitif pada dasarnya merupakan pendekatan bersistem untuk mengeksploitasi model pengkodean dan pengambilan informasi untuk meningkatkan ingatan saksi atas informasi peristiwa. Secara prosedural, wawancara kognitif adalah pendekatan multifase yang menggabungkan fasilitas komunikasi teknik. Dalam hal ini terdapat beberapa tahap. Tahap pertama terdiri dari laporan gratis, tahap kedua adalah mempertanyakan, dan fase ketiga dikenal sebagai pengambilan kedua. Dalam konteks prosedural ini, pewawancara menggunakan konteks teknik mengingat kembali yang konsisten dengan pendekatan kognitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa tahap apapun yang meningkatkan jumlah informasi yang ditarik kembali juga akan meningkatkan jumlah kesalahan dalam ingatan. Ini berlaku untuk semua teknik wawancara yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan saksi dalam mengingat. Maka menjadi tanggung jawab wawancara untuk mengurangi dampak dari fenomena ini. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan teknik alat investigasi. Seperti halnya bukti yang dikembangkan selama penyidik harus melakukan segala upaya untuk mengembangkan bukti pendukung tambahan. Begitu pewawancara menjalin hubungan baik, hambatan menghilang, kepercayaan tumbuh, dan pertukaran informasi bebas mengikuti. Selama fase wawancara membangun hubungan, pewawancara harus membangun kepercayaan antara dirinya dan saksi. Selama fase ini, dua hal harus terjadi. Yang pertama, pewawancara harus menilai isyarat verbal dan nonverbal terhadap pola perilaku saksi. Dan yang kedua, saksi harus menjadi akrab dengan penyidik dan mengembangkan tingkat kenyamanan untuk membangun nada percakapan. Seringkali dapat dicapai melalui penerapan teknik dari model komunikasi yang dikenal sebagai neurolinguistic programming yang akan dibahas di slide berikutnya. Selanjutnya yaitu pemrograman neurolinguistik. Neurolinguistic Programming atau NLP adalah model komunikasi yang dikembangkan oleh John Grider, asisten profesor linguistik di University of California di Santa Cruz, dan Richard Barter, seorang mahasiswa psikologi pada awal tahun 1970-an. Teknik ini didasarkan pada gagasan bahwa semua komunikasi berasal dari proses melihat, mendengar, mengecap, merasakan, dan mencium. Pengalaman kita disaring melalui persepsi sensori kita. Orang menggunakan indera mereka untuk memahami dunia. Intinya, orang dapat diklasifikasikan sebagai visual atau melihat, auditori, pendengaran atau kinestetik, perasaan, dan pada tingkat yang lebih rendah yaitu gustatori, pengecapan, dan penciuman, yang berdasarkan bagaimana mereka memandang, menyimpan, dan mengakses kembali pikiran dan ingatan mereka. Dianjurkan juga studi dan penggunaan model NLP untuk membangun hubungan dan mempertahankan aliran informasi yang produktif selama wawancara. Dengan memanfaatkan informasi yang diberikan oleh NLP, penyidik dapat berhasil menciptakan lingkungan di mana saksi atau tersangka merasa lebih cenderung untuk berbicara dengan bebas. Pendekatan paling efektif untuk membangun hubungan dengan orang yang diwawancarai terjadi pada 3 tingkatan, yaitu kinestik, bahasa, dan paralanguage. Kinestik mungkin tingkat yang paling jelas, melibatkan pencerminan bahasa tubuh seseorang. Teknik bahasa melibatkan penggunaan kata-kata dengan basis dan sistem representasi yang serupa, dan paralanguage melibatkan peniruan pola bicara orang yang diwawancarai.
Lebih jelasnya, pencerminan kinesik seseorang mencakup hal-hal seperti gerakan tubuh, postur badan, posisi kaki, tangan, dan lengan, dan gerakan tubuh halus lainnya. Pencocokan bahasa menggunakan pengetahuan yang diberikan kata-kata orang untuk membangun koneksi bawah sadar. Dan selanjutnya, pencocokan paralanguage mengacu pada efek vokal seperti kecepatan, nada, dan volume yang menyertai atau mengubah pola bicara manusia dan seringkali mengomunikasikan makna halus. Pencocokan paralanguage mengharuskan pewawancara untuk mengadopsi pola bicara yang mirip dengan saksi. Selanjutnya yaitu mengakhiri wawancara. Setelah yakin bahwa tidak ada informasi lebih lanjut yang akan dikembangkan selama wawancara tersebut, pewawancara harus melanjutkan pembangunan hubungan dengan memastikan bahwa saksi merasa seperti pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut, dan pewawancara harus menandakan bahwa wawancara telah selesai. Saat mengakhiri wawancara, penting untuk meyakinkan saksi bahwa jika dia mengingat hal lain, dia harus merasa bebas untuk menghubungi pewawancara dan menyampaikan informasi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pewawancara mungkin ingin berbicara dengan saksi lagi di lain waktu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini dilakukan jika ada informasi baru yang muncul dan saksi lain memberikan penjelasan mereka tentang insiden itu. Setelah wawancara ditutup, penting untuk mendokumentasikan secara akurat isi pernyataan saksi dalam laporan pewawancara. Mewawancarai saksi yang mengerti tentang finansial. Wawancara tentang kejahatan keuangan adalah tentang detailnya. Sayangnya karena jenis saksi ini seringkali akan menceritakan transaksi yang rumit. Pertanyaannya ya dan tidak, yang sederhana atau pertanyaan terbuka, ceritakan apa yang terjadi, tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, persiapan sangatlah penting. Saat mewawancarai saksi dalam kejahatan keuangan, waktu paling kritis adalah bahkan sebelum wawancara dimulai. Terkadang kesempatan untuk mewawancarai saksi tertentu hanya muncul sekali. Dalam mewawancarai saksi yang mengerti tentang finansial, yang pertama, mulailah dengan mempelajari secara cermat operasi bisnis yang menjadi subjek investigasi, yaitu dengan memahami operasi perusahaan sehari-hari dan mengetahui aliran dana. Yang kedua, ketahui bahasa spesifik yang digunakan saksi keuangan yang akan diwawancarai. Yang ketiga, memeriksa informasi khusus industri dan membuat catatan terperinci kemungkinan Anda menilai validitas jawaban atas pertanyaan wawancara Anda. Yang keempat, kumpulkan dokumen-dokumen yang kemungkinan besar akan disaksikan oleh saksi Anda. Yang kelima, wawancara saksi dengan informasi umum terlebih dahulu, dan yang terakhir dengan informasi spesifik. Dengan cara ini, Anda belajar lebih banyak setiap kali Anda wawancara dan beralih dari umum ke spesifik. Misalnya, pengawas keuangan memiliki pengetahuan tentang keseluruhan operasi bisnis, namun tidak mungkin setidaknya dalam operasi besar dia dapat dengan mudah menjawab pertanyaan spesifik tentang akun tertentu dalam departemen piutang perusahaan. Yang keenam, siapkan garis besar wawancara sebelumnya. Yang ketujuh, jangan takut untuk membawa dokumen atau alat peraga ke dalam ruang wawancara. Yang kedelapan, gambarlah diagram alur dana, transaksi, atau simpanan. Dan yang kesembilan, jangan takut meminta saksi untuk melihat diagram alir atau diagram Anda. Mintalah saksi memberitahu Anda di mana tepatnya Anda salah. Biarkan dia melakukan koreksi, atau mintalah saksi menggambar bagiannya sendiri. Dengan mengikuti secara visual sebagai saksi menjelaskan aliran transaksi, apa yang pernah tidak jelas di benak Anda bisa menjadi jelas. Nah, bagaimana? Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe dari teman-teman. Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat. See you next video. Bye-bye.